saudaraku, kita menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita memandangkan firman Tuhan ini, ya, terutama kaum bapak, lalu kaum ibu atau wanita. Ada yang belum dapat? Sudah? Yang sudah dapat katakan amin. Yuk, suaranya cuma 2. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah ada ditampilkan 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 27. Dapat? Sudah dapat? Oke, ayo 1, 2. Ya, kaum bapak dulu ya. 1, 2, ya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayo. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya, ayo lanjut perempuannya. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka-cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus Yesus. Kenapa kok sepi ya? Belum dapat apa gimana? Belum dapat ya? Kok cuma beberapa orang ya perempuannya ya? Belum dapat ya Ibu ya? Gimana? Kalau diterus timbul karena mereka nggak bisa baca. Satu perikop pula saya ambil kemarin itu. Kalau ini belum dapat tuh gimana ya? Kok sepi? Saya suka rame gitu ya. Kita sambil membaca, merenungkan ya. Paling tidak ada lekat. Nah, satu firman jadilah, ya kan? Supaya kalau kita mengerti, tertanam firman itu di hati kita ya. Itulah yang bisa membangkitkan otot-otot rohani kita, saudaraku terkasih. Ya, itu yang membawa kita untuk tetap ya, pada jalan Tuhan, pada prinsip Tuhan. Karena di sekeliling kita ini jahat. Dunia semakin lama semakin jahat. Supaya kita jangan terlena, kita harus menanamkan firman. Ya, setiap apa yang kita baca, kita imani, kita renungkan, kita lakukan. Alhasil kita jadi berbuah, menjadi pelaku firman. Amin, saudaraku. Ya, terima kasih, puji nama Tuhan. Ya. Di sini saudaraku berbicara tentang anggota tubuh, ya saudaraku ya, anggota tubuh. Ya, jadi saya mengangkat temanya ini satu tubuh. Nah, Rasul Paulus, saudaraku, menyampaikan ini, ya di kota Korintus, ya. Kota Korintus itu saudaraku sangat-sangat terkenal dengan kemegahannya saudaraku ya, dan sangat modern di sana ya, majunya perkembangan zaman juga, sehingga masyarakat di sana itu saudaraku agak cuek saudaraku ya, sehingga mereka acuh tak acuh saudaraku ya, sehingga lama-lama kita lihat mereka itu tidak peduli ya. Mereka kesannya eksklusif, kesannya individualisme, kesannya mementingkan diri sendiri. Sehingga Rasul Paulus ini saudaraku ya, memberikan gambaran seperti tubuh ya. Tubuh kita ini ya adalah Kristus ya. Lalu ranting-rantingnya itu kita di situ ya, digambarkan harus sehati, sepikir ya, seperti di kitab Filipi itu dikatakan haruslah kita sehati, sepikir ya.
Supaya apa? Ada kesatuan. Supaya tiap-tiap anggota tubuh kita ini, saudaraku, tidak terpecah-pecah. Nah, karena itulah Rasul Paulus menuliskan ini, surat ini di kota Korintus. Karena dia lihat di sana para jemaatnya ya sangat-sangatlah banyak perpecahan, banyak perselisihan ya. Ada roh pemecah di sana juga. Nah, sehingga dia menyampaikan gambaran seperti tubuh Kristus. Nah, coba kita cermati saudaraku. Saya baca ayat 1 dan 2, kita kupas bersama-sama ya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh ya. Ayat yang ke-21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Katanya di situ, saudaraku. Jadi boleh kita ambil intinya di ayat 20 dan 21 ini, saudaraku yang terkasih. Kalau kita lihat di sini ya, berarti saling membutuhkan ya. Intinya di ayat 21 dan 22 itu saling membutuhkan, saudara. Apa, saudaraku? Saling membutuhkan ya. Seperti ada psikolog terkenal berkata, Pak Erikson namanya, saudaraku ya, yang orang Amerika ya. Dia mengatakan bahwa manusia akan merasa betah ya atau kerasan dalam suatu komunitas ya, suatu komunitas bila ada dua yang diperolehnya dari komunitas itu, yaitu saling menerima dan saling membutuhkan. Amin. Nah, jangan saling cuek, saling membutuhkan di situ ya. Dia bercerita kalau tidak ada saling menerima, saling membutuhkan, itu nggak bakalan nyambung, saudara. Ya. Jadi intinya di sini Rasul Paulus ini menanamkan kepada jemaatnya di Korintus, kepada kita di sini pesannya untuk kita saling membutuhkan satu dan yang lain, saling menerima saran yang sehat, ya, saling menerima kekurangan, saling menutupi kejelekan. Nah, seperti itu gambarannya, saudara ya, di ayat 21 dan 22 ini. Jadi harus saling membutuhkan, sehingga ada berkesinambungan, ada kelanjutannya, saudara. Kalau sebaliknya ya, kalau tidak ada menerima masukan, ya, ada juga cuek, bebek, ya, itu istilah modern ini ya. Tidak bakalan nyambung, tidak bertahan lama komunitas itu. Ya, komunitas itu akan bubar. Jadi ditanamkan di sini, saudaraku, harus saling membutuhkan. Ya, 21, 22 harus saling membutuhkan. Amin. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa hidup bertahan, ya, hidup bertahan, ya. Jangan kita di dalam komunitas itu hanya sekedar bekerja, ya. Pekerjaanmu itu jiwai, dijiwai pekerjaan itu, supaya tidak gampang komunitas itu terpecah. Dia bisa bertahan sampai kesudahan. Itu maksud Rasul Paulus, ya. Bayangkan di suatu tempat kerja, saudara, ya. Kalau tidak ada saling menerima, saling memberikan masukan, kan, cuek, ya, tidak saling membutuhkan, bubar jalan, bubar jalan. Ya ada itu. Jadi
untuk saling menghormati di sini di ayat 23 dan 24 ini, saudara. Ya. Saling menghormati. Ya. Rasul Paulus menyampaikan di sini, saudaraku, untuk kita menjadi bagian terpenting dalam perwujudan kesatuan itu, dalam komunitas itu, saudaraku. Ya. Rasul Paulus menyampaikan di ayat ini, perhatikan, cermati, ya, upaya penghormatan, ya, maksudnya di situ di dalam ayat itu berasal dari istilah mengenakan pakaian yang menarik atau elok. Ya, dengan kata lain di situ, ketika kita menghormati sesama, ya, kita sedang mengenakan pakaian yang menarik untuk mereka. Nah, seperti orang bijak mengatakan, saudaraku, ya, bahwa memberi perhatian, saudaraku, kepada seseorang, ya, seperti membuka benih perasaan dalam hati kita itu, ya, merdeka, itu maksudnya, ya, saudaraku, ya. Ya. Terlanjur kita merasa senang, itu maksudnya, akan terciptalah saling menghormati, itu maksudnya di situ, saudaraku, ya, kalau kita kupas firman ini, saudaraku. Jadi diharapkan Tuhan untuk saling menghormati satu dan yang lainnya. Tetapi kalau tidak ada rasa saling menghormati itu, saudaraku, ya tidak mungkinlah berjalan dengan baik, ya. Tidak mungkin dihormati, ya, tidak mungkin terbentuk komunitas itu. Itu maksudnya di situ, saudara. Ya. Supaya jemaat Kristus, ya, sebagai anggota tubuh itu berjalan optimal, saudara. Supaya ada kuasa di dalamnya, saudara. Memiliki kekuatan yang dahsyat. Ini pesan Rasul Paulus di sini. Ibarat sapu lidi, saudaraku. Saya di Kodim itu banyak banget daun-daun penuh pohon-pohon. Jadi setiap hari saya menyapu itu. Kalau cuma batang bijinya cuma berapa biji, nggak mungkin bersih saya sapu itu, ya. Nggak mungkin bersih. Harus banyak sapu itu diikat sapu lidi itu, baru kita bisa sapu itu daun-daun itu, baru bisa bersih halaman itu. Nah, demikian juga kita, saudaraku. Kalau kita bergandengan tangan, saudaraku yang terkasih, ya, tidak cuek, saling menghormati, ya, saling memberikan masukan yang satu dan yang lainnya, saudaraku, ya. Niscaya, saudaraku, ya, kita akan maju di dalam Tuhan. Tidak ada lagi iri dengki, iri hati, emosional yang meluap-luap. Tidak ada seperti itu, saudara. Hingga kita bisa menjadi pelayan gerejawi. Percayalah, saudara. Kita tidak ada yang cuek di sini, amin. Semuanya di sini baik-baik saja. Hanya orang-orang tertentu di luar sana yang cuek, ya. Ya, Bu, ya. Jadi dituntut kita di sini, saudaraku, ya. Ibarat sapu lidi itu kita harus saling bergandengan tangan, harus saling menopang, harus saling mendoakan, harus saling menerima masukan, harus saling mengayomi, harus saling menutupi, ya, apa yang jelek yang kita perbuat. Karena kita manusia. Siapa di antara kita yang tidak berdosa di sini? Angkat tanganmu coba. Saya rasa kita semuanya berdosa, ya. Karena itulah kita datang kepada Tuhan. Dan detik ini, saudaraku, engkau jangan buang-buang waktu. Kalau engkau belum dibaptis, segera baptis. Jangan buang-buang waktu, supaya dosamu diampuni. Dan kita pemimpin Rasul Paulus menyatakan, jangan kau ingat-ingat lagi kelakuanmu di masa yang lalu, tetapi pandanglah ke depan penuh kebenaran. Amin. Itulah baiknya Tuhan kita, ya. Hanya Tuhan kita yang sanggup seperti itu.
suka menipu orang apa lagi, itu semua jangan kau ingat-ingat lagi itu. Kalau engkau memang sudah benar-benar mau bertobat ya, dan hidup matimu untuk Kristus. Banyak orang saudaraku ya tidak mau hidup untuk Kristus, tetapi dia mau mati untuk Kristus. Nah, dibilang pun kita semuanya akan mati. Banyak gitu. Jadi Rasul Paulus menekankan kita itu, biarlah hidup dan mati kita untuk Kristus. Karena hidup ini sementara, saudaraku. Kemarin tidak ada lagi bagi kita untuk berleha-leha. Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan buang-buang waktu. Tuhan tidak memandang usia, saudaraku. Tuhan tidak memandang kelakuanmu yang dulu-dulu. Ya, kalau engkau sudah mau benar, mau bertobat dan membuka hati untuk memeluk Tuhan, ya, hari inilah, saat inilah engkau nasibmu untuk di kekekalan nanti. Engkau berikan yang terbaik, engkau menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Hari ini saatmu, saat inilah. Bukan saatmu engkau dalam kekelaman dulu. Hari ini, sekarang ini penentuanmu. Kemana engkau nanti setelah kematianmu? Setelah mati kita mau kemana? Jangan. Gitu. Jadi benahi dirimu mulai saat ini. Ya. Saling kita menopang, saling bersatu, saling membutuhkan. Jangan ada cuek. Kalau ada teman yang sakit, jenguk. Itu saling membutuhkan. Karena tidak bisa kita terpisahkan dengan anggota tubuh kita ini. Anggota tubuh kita ini, kalau kita lapar, ya, kita melihat makanan, mata bergerak, mata terlibat, ya kan? Mata terlibat. Kita lihat makanan, kita ambil, tangan juga terlibat. Nah, setelah tangan terlibat, lewat melalui mulut, mulut juga mengunyah. Setelah mengunyah, dia diproses di sini, diproses di perut. Jadi dia bekerja sama, saudaraku yang terkasih. Ya. Tubuh kita ini semuanya saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Ya. Tidak bisa saya kesini kalau nggak ada kaki saya menopang saya, ya kan? Nggak akan bisa saya kesini. Nah, seperti inilah gambaran yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, saudara. Ya. Kita saling membutuhkan, saling menghormati di ayat 23 dan 24 ini. Ya. Karena banyak dia lihat jemaat-jemaat di sana, saudaraku, ya, yang tidak peduli, yang tidak peduli dengan sekelilingnya, saudara. Banyak kasus juga di sana. Kisah, saudaraku, ada, saya ilustrasikan suatu persekutuan doa, ya, saudaraku, ya. Persekutuan doa ini, saudaraku, ya, selalu sepi, ya, dihadiri oleh jemaat. Kalau kita di sini rame, ya Pak, ya. Kalau kita di sini rame, ya. Ada sepi dihadiri oleh jemaat, tidak banyak, ya. Untuk bersekutu dalam persekutuan itu, para pengurus sudah melakukan berbagai terobosan untuk memikirkan cara untuk memikat jumlah jemaat di sana. Tetapi hasilnya bagaimana, saudaraku? Ya, selalu saja tidak seperti yang diharapkan, tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Nah, ini saya ilustrasikan di situ, ya. Jadi suatu kali, saudaraku, suatu saat, ya, ada salah satu seorang pengurus, katakanlah pengurus gereja, ya. Nah, pengurus gereja itu meminta petunjuk, ya, kepada hamba Tuhan yang lebih senior, ya. Dia berkata, kamu sukses dalam pelayanan pastoralmu, katanya begitu, saudara. Ya. Alhasil apa, saudaraku? Benar-benar
ada di sini, ya, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Nah, kelang gak berapa lama saudaraku ya jemaat itu berkembang pesat, saudara. Benar, apa yang kita perkatakan itu adalah doa. Nah, seperti itu, saudara. Jadi kata-kata berkatlah yang kita sampaikan supaya terjadi, ya, supaya terjadi. Apalagi kita di dalam pelayanan pastoral, itu maksudnya ya saudaraku ya, supaya apa yang kita imani, apa yang kita minta dari Tuhan ya terjadi. Itu maksudnya di sini ya. Jadi dituntut kita harus perhatian penuh, harus saling mengayomi, harus saling menutupi, harus saling menghormati, ya, harus saling menegur. Kalau ada yang salah, tegurlah dan ajarlah mereka. Itu pesannya Rasul Paulus, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, kita lanjut yang di ayat ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, jadi intinya apa, saudaraku? Setelah kita baca firman ini, apa intinya? Saling memerhatikan. Nah, iya itu dia. Ditekankan Rasul Paulus harus saling memerhatikan. Ya, di ayat 25 cermati itu ya, saudaraku ya. Saling memerhatikan. Nah, ada ilustrasi lagi, saudaraku ya. Saya pernah merasakan kuasa suatu perhatian. Ya. Ada dosen ya atau pengajar ya yang pernah saya sukai, bukan berarti saya suka mencintai dia ya, bukan gitu maksudnya. Saya mengagumi dia. Saya kagum terhadap dosen itu. Misalnya, ya katakanlah Pak apalah ya, Pak Akyong lah, nggak ada namanya di sini ya. Pak Akyong ini dosen ini, dia waktu dia itu apa namanya mengajar ya. Dia suka perhatian banget sama saya. Dia sebelum dia ngajar itu, Bu Riris kamu sudah makan dari rumah? Siap sudah Pak. Saya bilang. Gimana dengan keadaan anak kamu? Apakah sehat? Gimana keadaan suami kamu? Gimana? Apakah sehat? Apakah masih bertugas? Nah seperti itu ya. Jadi saya lama kelamaan hati saya ini, saudaraku yang terkasih, kagum lihat bapak itu, lihat bapak dosen itu. Karena apa? Dia memberikan perhatian khusus, saudaraku, kepada saya. Dia begitu memerhatikan saya. Itu seperti itu. Ya. Jadi Rasul Paulus menasehati kita yang ada di sini untuk saling memerhatikan di ayat 25 itu, saudaraku. Saling memerhatikan. Ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi perhatiannya itu membuat saya itu terkesan tersanjung. Tersanjung saya. Senang saya karena perhatiannya itu gitu. Jadi ditanamkan kita harus saling memerhatikan, saudaraku. Ya. Perhatianlah engkau, saudara. Jangan cuek. Ya. Ada orang sakit, kunjungi. Ada orang yang minta topangan doa, kunjungi. Ya. Jangan lihat materi. Tuhan sudah cukupkan itu. Ya, Tuhan sudah cukupkan sama kita, saudara. Ya. Tuhan tidak pernah melihat kita meminta-minta. Ya. Pastilah, apalagi kita kalau
memberikan itu dengan mencucurkan air mata, ya. Lumbung-lumbung kita akan melimpah diisi penuh. Amin, saudaraku. Nah, iya. Jangan kau hitung-hitungan sama Tuhan. Itu maksud saya di situ. Salinglah memerhatikan satu dan yang lain. Begitu, saudaraku. Kadang-kadang banyak di suatu perkumpulan itu, saudaraku. Ya. Makanya kadang-kadang saya kayak di sini nanti ibadah kedua minggu kedua bulan 4 ada pertanyaan katanya persekutuan nanti Marga Linggolan di apa tuh namanya di Karimun itu. Nanti kamu di sini kata suami saya. Tapi saya dengar tidak ada di situ, hanya untuk kumpul duit 300 per orang, kumpul duit narik 5 juta, berdoa makan snack, ngomong pulang. Jadi pada saat pertama itu saya tahu seperti itu, jujur saya marah. Saya marahnya secara diplomat. Kenapa saya bilang begitu? Loh, kok lebih mengutamakan kebutuhan lahiriah? Kalau kita ada persekutuan itu, saudara pun terkasih ya, utamakan dulu penyembahan Tuhan, utamakan dulu rohanimu, baru jasmani, baru perut kita kenyangkan. Ya, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam juga nggak sakit dia. Kalau lemah-lemah itu biasa ya. Aku kaget, saudaraku. Masa suatu persekutuan perkumpulan tidak ada acara persekutuan ibadah singkatnya. Situ datang. Udah kumpul semua. Orang Batak ini banyak buntutnya loh. Pak, ada ininya, ada berenya, ada opungnya, ada tulangnya, ada omong gurunya. Nah, siapa aja lah di situ. Sudah kumpul semua. Ya, makanan sudah tersedia di sana. Lalu Pak dan Ramil dulu buat doa, katanya ketua, ada ketuanya Dokter Nenggolan. Lalu saya bilang, Mama Karistia aja yang buat doa. Main copot ada nih suamiku nih. Dia yang disuruh Pak dan Ramil buat doa, kok jadi istri yang Mama aja yang buat doa katanya. Kok main culi-culi aja ini aku pikir. Tapi ada apa Pak, saya bilang. Bikin doa untuk makan. Hah? Doa untuk makan? Kebaktiannya mana? Ibadahnya mana? Loh, gak ada pendeta katanya. Ampuni mereka ya Tuhan, saya pikir. Ampuni mereka. Mereka hanya memikirkan kampung tengahnya, memikirkan ininya. Alangkah mirisnya hati Tuhan. Berkumpul datang dari pelosok TBK, kumpul di suatu tempat hanya untuk kumpul duit, makan, pulang. Tidak ada membawa berkah rohani. Aduh Tuhan, ampuni mereka. Sebelum saya berdoa, kesempatan saya itu untuk menyampaikan firman. Sekalipun saya nggak bawa Alkitab, mengalir saja saudara. Dan mereka yang nggak keberatan. Mereka tenang, duduk. Ditikal. Saya berdiri. Kesempatan saya ambil alih. Suami tadinya mau untuk dia berdoa untuk makan tok. Jadi saya ambil alih. Sebelum saya berdoa makan itu, kita naikkan pujian dulu, saya bilang. Bapa engkau baik. Nyanyi, Bapa engkau baik. Sampai 2-3 kali putar. Setelah itu saudaraku, saya langsung dengan sendirinya menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka tidak ada saya lihat yang keberatan. Mereka menyambut saya bersuka cita, saudara. Di situ saya sambil menyampaikan firman. Ya, di Roma 8 ayat 12 itu saya sampaikan, saudaraku. Ya, kita hidup untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Itu saya sampaikan kepada mereka. Supaya jangan mereka memikirkan perut, duit. Supaya jangan itu. Nah, itu saya sampaikan di situ, mengalir dengan sendirinya tanpa konsep spontanitas.
saya sampaikan firman itu, saudara. Setelah itu, lalu sudah saya sampaikan, lalu intinya saya nasihati mereka untuk bulan depan jangan langsung doa makan, kumpul duit, ngobrol sana ngobrol sini pulang. Jadi untuk minggu depannya, walaupun saya tidak ada, ayo, gak ada alasan, gak ada pendeta, gak ada sintuan. Ya, siapa saja pun bisa yang membukakan hati untuk Tuhan, boleh melayani Tuhan. Amin, saudara. Jangan tunggu-tunggu pendeta, jangan tunggu-tunggu penatua, diaken. Ya, gak baik, saudara. Bukankah kita disuruh untuk menjadi pelaku firman? Itu, saudaraku, nggak mesti pendeta menyampaikan firman, siapa saja. Ya. Saya ada di Batam itu, saudaraku, banyak anak-anak panti asuhan itu, kecil-kecil, ada pandai mereka khotbah, kecil-kecil, pinter, bergiliran mereka tiap sore. Tiap sore kalau sudah habis makan maghrib mereka mulai doa. Dan Alkitab dan jejer, udah dilatih itu sama pengasuh. Salut saya lihat. Ini kita orang tua, saudaraku. Ya Tuhan, orang tua. Kaya dia mau miskin dia, sama-sama tempatnya kembali juga dari tanah untuk ke tanah juga. Mau dia dokter, mau dia apa? Tuhan gak peduli itu. Tuhan peduli hatimu yang Tuhan lihat. Hati orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, itu yang Tuhan lihat, saudara. Bukan hartamu, bukan mobilmu, bukan emasmu, bukan rumahmu yang gedung bertingkat, bukan itu. Itu untuk sementara, saudara. Fana, ya. Yang Tuhan inginkan hatimu, jiwamu, ya. Karena satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Supaya kita menjadi pelaku firman, harus kita memerhatikan satu dan yang lain. Kalau saya tidak mau sampaikan unek-unek saya berdosa. Karena kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Masa kita biarin persekutuan hamba-hamba itu, persekutuan marga-marga Nenggolan itu kita biarkan begitu? Kita yang berdosa. Kita sudah tahu itu salah. Kenapa enggak kita tegur? Tegurlah, nasihati, ajar mereka, kata Tuhan Yesus. Apa kita cuek bebek? Kok cuek? Air kita nanti menumpuk dosa kita sama Tuhan. Tak tahu dah, dengan saya menyampaikan itu, saya lihat dulu. Bulan depan di rumah saya itu persekutuan marga Nenggolan Sekarimun. Di rumah saya nanti di mes. Saya lihat dulu, apakah mereka menyelenggarakan itu lagi? Apakah hanya untuk datang, makan, kumpul, kebaktian singkat? Saya nggak kontrol, karena saya di Batam juga kan. Saya bilang sudah dibuat ibadahnya Pak. Diam aja dia. Diam aja sama sudah dibuat ibadahnya. Jadi tidak ada membuka hati untuk Tuhan. Kalau kita membuka hati untuk Tuhan, siapa aja bisa nampil di sini. Siapa aja bisa. Kuncinya buka hati, saling memerhatikan yang satu dan yang lain, sehingga terjalin, tercipta satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tidak terpecah belah, tidak terkontaminasi satu dan yang lainnya. Amin, saudaraku. Nah, seperti itu, saudaraku. Jadi harus saling memerhatikan satu dan yang lainnya, ya. Sehingga tercipta keharmonisan dalam persekutuan, sehingga jemaat itu semakin lama berkembang, komunitas itu berkembang, ya. Seperti di sini mungkin waktu pengembalaan perintisan Pak Joshua, di sini mungkin adalah 2-3 orang kakak, ya. Lama-lama karena memang sehati,
menuntaskan amanat agung. Ya, puji Tuhan mungkin jemaatnya sudah ramai ya, sudah banyak ya. Nah, puji Tuhan, itu yang Tuhan inginkan saudaraku. Ya, seperti itu. Jadi komunitas itu hidup dia. Gitu. Karena apa? Karena ada saling memperhatikan di sana saudaraku. Ya. Setiap anggota kita kalau ada yang kemalangan, kalau ada yang sakit, ayo kita jenguk. Lihat gitu. Jadi ada tercipta keharmonisan di sana, kesatuan hati di sana. Ya. Saling memerhatikan satu dengan yang lain. Begitu saudara. Ya. Kalau saya lihat pengalaman saya, orang melihat hanya orang kaya aja yang diperhatikan. Ya. Banyak kejadian seperti itu saudara. Ya. Kalau dia kaya, itu yang diperhatikan. Ada saya lihat, tapi nggak ada di sini ya. Ada pendeta saya lihat gitu, nggak di sini. Kalau jemaatnya kaya itu yang diperhatikan. Ini kalau jemaatnya miskin, cuek. Janganlah seperti itu ya. Ya, jangan seperti itu, kita hamba Tuhan. Tidak baik kesannya. Tidak etis, tidak pantas. Ya, tidak bersikap seperti itu. Kita harus dituntut untuk saling pemerhati, ya. Jadi di ayat 25 itu Rasul Paulus ya menasehati jemaatnya yang ada di Korintus untuk saling memerhatikan. Ayo lanjut slide-nya nomor ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, berarti di sini intinya apa saudaraku? Saling merasakan, ya, saling merasakan saudaraku, ya. Intinya saya kutip di sini gambarannya seperti tubuh dipakai Paulus juga untuk mengindikasikan antar sesama anggota tubuh saling merasakan. Bila mana satu anggota sakit, anggota lainnya juga akan merasa sakit. Betul. Jika satu anggota dimuliakan, anggota tubuh lainnya juga merasakan kemuliaan yang sama. Itu maksudnya saudaraku di ayat 26 itu. Ya. Begitu pula lah sebaliknya saudaraku. Bila satu anggota melakukan kecemaran, anggota tubuh lainnya otomatis juga tercemarkan. Nah, itu dia intinya di situ saudaraku ya. Nah, jadi alangkah tragisnya saudaraku kalau ada anggota yang sukses ya dan dimuliakan, tetapi anggota yang lainnya merasa tidak senang. Nah, itu dia tadi iri dengki itu. Kawannya sukses, kawannya sudah berhasil sekolah, dowi sudah, tetapi tetangganya nggak senang, nggak suka, miris hati saya. Seperti itu. Ya. Jangan ada di antara kita seperti itu saudaraku ya. Tidak baik saudaraku. Menambah dosa kita. Jadi kita harus saling merasakan. Kalau saudara kita, kalau tetangga kita lagi sudah diwisuda, dia S2, S1 ya, profesor, doktor, kita merasakan turut bersukacita di dalamnya. Turut kita berbahagia di dalamnya. Sekalipun kita nggak mengharapkan apa-apa duit dari dia, tapi kita turut merasakan kebahagiaan tetangga kita, karena tetangga kita itu sudah diwisuda. Nah, ini yang Tuhan inginkan dari kita. Harus sama-sama saling merasakan. Kalau tetangga kita di dalam berduka, kita juga harus turut berduka cita di situ. Saling merasakan. Ya.
Jadi tidak bisa terpisahkan, saudaraku. Kalau tubuh kita ini ya selalu angkuh, saudaraku, ya, meremehkan tubuh yang lain, ya, saya percaya, saudaraku, keberhasilan setiap anggota tubuh juga dikarenakan peran serta dari anggota tubuh kita ini, saudaraku, ya, yang ikut juga membantu melengkapi dan untuk mendoakan keberhasilan yang kita capai. Begitu, saudaraku, ya. Jadi mulai hari ini, saudaraku, saudara harus berkomitmen, ya, untuk saling merasakan apa yang tetanggamu rasakan, ya. Harus saling mendoakan, harus saling memerhatikan, ya, harus saling apa lagi? Memegang teguh firman ini, ya. Itu dia, saudaraku, ya. Inilah yang Rasul Paulus nasihati kepada jemaatnya di kota Korintus, saudaraku, ya. Karena dia banyak melihat ada kejanggalan-kejanggalan di kota Korintus itu, saudaraku, ya. Sehingga dia menuliskan firman ini, menyampaikan isi suratnya kepada jemaatnya di kota Korintus, ya. Sehingga dia menyampaikan firman ini, saudaraku, supaya kita boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus, ya. Inilah, saudaraku, yang Rasul Paulus tanamkan kepada kita, ya. Pada hakikatnya keberhasilan seseorang, pertolongan orang lain, kita bisa bertumbuh besar dan mempunyai ijazah S2 dia, ya, karena perhatian orang tua, ya, dan membesarkan kita waktu kita anak-anak, waktu kita juga disekolahkan, ya. Jadi semuanya itu saling tolong menolong, saling merasakan, ya, saling menghormati, saling memerhatikan. Nah, kalau manajer sukses, ya, itu karena ada apa? Bawahannya, ada stafnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ya kan? Sehingga PT itu bisa berkembang pesat. Jadi saling menopang, gitu. Tidak bisa dipisahkan antara ketua dengan sekretaris, ya. Tidak bisa dipisahkan antara mata dan tangan. Tidak bisa dipisahkan mulut dan hidung. Semuanya sudah indah diciptakan Tuhan. Demikian juga kita di sini, saudaraku, harus menjadi jemaat yang berbobot di mata Tuhan, ya. Suami kita juga dihormati karena ada anak, karena ada istri, karena ada orang tua, ya kan? Jadi saling memperlengkapi di situ, saudaraku, ya. Saling memperlengkapi satu dan yang lain. Begitu, saudara. Jadi tanamkanlah di hatimu, ya, untuk kita bisa saling merasakan apa yang dirasakan kawan kita. Kalau kawan kita lagi senang, kita pun turut bahagia. Kalau kawan kita sedih, kita turut berduka cita. Salinglah kita mengayomi, ya. Dituntut, ini gambarannya itu, ya, tubuh Kristus, ya. Bapa kita lah kepalanya, kita lah tubuhnya, ya. Ini gambarannya, saudaraku, ya. Jadi kita kutip firman ini, saudaraku, ya. Yang pertama tadi apa, saudaraku? Yang pertama tadi apa inti khotbah kita? Sebelum kita tutup firman Tuhan ini, saling membutuhkan, ya. Ada 4 inti khotbah, inti firman yang akan kita bawa pulang, saudaraku, ya. Cermati baik-baik, camkan baik-baik, ya. 1, kita harus saling membutuhkan, ayat 21-22. Nah, lalu ayat yang ke 23-24 itu yang kedua, saling menghormati. Nah, lalu di ayat yang ke-25
Intinya yang ketiga apa? Saling memperhatikan. Mantap. Lalu yang keempat, ayat 26, saling merasakan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Gimana saudaraku? Dapat ya? Haleluya. Sekian firman Tuhan saudaraku. Takut kelamaan ya kita ya. Kita tundukkan kepala. Haleluya.